tidak hanya dikenal sebagai pejuang yang menantang Belanda di tanah Mandar. Di balik keberaniannya, ada beberapa sisi menarik yang membuat sosoknya begitu istimewa. Dalam hidup Andi Depu adalah perpisahannya dengan suami. Perbedaan pandangan terhadap penjajahan membuat mereka berseberangan. Ketika suaminya menganggap Belanda terlalu kuat untuk dilawan, Andi Depu justru memilih bergabung dengan gerakan perlawanan. Ia rela mengorbankan kehidupan pribadinya demi cita-cita kemerdekaan Indonesia. Memilih berpisah dengan suaminya dan membentuk aliansi perjuangan di tanah Mandar. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan kisah hidup dan perjuangan beliau. Jangan lupa like dan share video ini ya. Wilayah Mandar dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan dan kerajaan berpengaruh di Sulawesi. Di wilayah inilah lahir seorang perempuan bernama Andi Depu. Ia berasal dari keluarga bangsawan kerajaan Balanipa. Sejak kecil, Andi Depu dididik dengan nilai keberanian, kepemimpinan, dan tanggung jawab terhadap rakyat. Berbeda dengan kebanyakan perempuan, pada masanya ia tumbuh menjadi sosok yang tegas dan berwibawa. Karakternya yang kuat membuat rakyat menaruh hormat kepadanya. Sejak kecil Andi Depu dikenal berbeda dari kebanyakan perempuan bangsawan pada zamannya. Ia senang memanjat pohon, menunggang kuda, dan bermain perang-perangan. Kebiasaan ini membentuk karakter pemberani yang kelak menjadikannya pemimpin perlawanan terhadap penjajah. Seiring berjalannya waktu, Andi Depu dipercaya memimpin kerajaan Balanipa, sebuah posisi yang sangat jarang dipegang perempuan pada masa itu. Namun kepemimpinannya membuktikan bahwa keberanian tidak mengenal jenis kelamin. Ia dikenal dekat dengan rakyat. Keputusan-keputusannya selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Di bawah kepemimpinannya, rakyat Mandar semakin menghormati sosok yang kemudian dijuluki Ibu Agung. Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kabar itu sampai ke Mandar dan disambut penuh sukacita. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Belanda datang kembali melalui Nika. Mereka ingin merebut kembali Indonesia. Ketika itu, sekitar tahun 1945, tentara sekutu mendarat di Mandar dan melakukan berbagai aksi penggeledahan dan penangkapan. Salah satu wilayah yang menjadi target pihak Belanda adalah Tinambung Balanipa, wilayah yang berada di bawah kepemimpinan Andi Depu dan Kebaktian Rahasia Islam, KRIS, Muda. Di berbagai daerah terjadi perlawanan, dan di Mandar, Andi Depu berdiri di garis depan. Salah satu peristiwa paling bersejarah terjadi ketika tentara Belanda memerintahkannya menurunkan bendera merah putih. Bagi penjajah, bendera itu adalah simbol perlawanan. Namun bagi Andi Depu, merah putih adalah harga diri bangsa. Dengan penuh keberanian, ia menolak perintah tersebut. Dirinya siap menghadapi resiko meski nyawa menjadi taruhannya. Andi Depu menjadi simbol bahwa kemerdekaan tidak boleh ditawar. Bahkan ia sendiri berdiri menjaga kehormatan bendera Indonesia. Ibu Agung memberikan peringatan kepada tentara Belanda. Dengan suara lantang, ia berkata, "Tuan-tuan, jangan coba-coba menurunkan bendera ini, dan kalau tetap dipaksakan juga, tembaklah saya baru bisa diturunkan." Tindakan itu membakar semangat rakyat Mandar untuk terus berjuang. Andi Depu tidak hanya berpidato, ia turun langsung memimpin perjuangan.
Bersama para pejuang Mandar, ia mendukung gerakan perlawanan terhadap Belanda. Risiko yang dihadapi sangat besar. Penangkapan, penyiksaan, bahkan kematian. Namun semua itu tidak membuatnya menyerah. Baginya, kemerdekaan adalah harga yang tidak bisa ditawar. Rakyat tidak tinggal diam. Dipimpin oleh Andi Depu, semangat perlawanan berkobar di seluruh wilayah Mandar. Para pejuang bergerak meninggalkan perkampungan dan menjadikan hutan-hutan serta pegunungan sebagai benteng pertahanan. Dengan medan yang sulit dan pengetahuan yang baik tentang alam Mandar, mereka melancarkan perang gerilya. Serangan dilakukan secara tiba-tiba terhadap pos-pos Belanda. Lalu para pejuang kembali menghilang ke dalam lebatnya hutan. Andi Depu terus memberikan dukungan moral dan logistik kepada para pejuang. Meskipun menghadapi ancaman penangkapan dan penyiksaan, ia tidak pernah menyerah. Perlawanan rakyat Mandar mungkin tidak sebesar pertempuran di Jawa atau Sumatera. Tetapi keberanian mereka menunjukkan bahwa semangat mempertahankan kemerdekaan hidup hingga ke pelosok Nusantara. Dari hutan-hutan Mandar, gema perjuangan itu terus berkumandang. Lebih baik berjuang dalam kemerdekaan daripada hidup di bawah penjajahan. Waktu berlalu, perjuangan itu akhirnya membuahkan hasil. Indonesia tetap berdiri sebagai bangsa merdeka. Nama Andi Depu dikenang sebagai simbol keberanian perempuan Indonesia. Seorang pemimpin yang mempertahankan kehormatan bangsa di saat-saat paling sulit. Pada tahun 2018, negara menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepadanya. Sebuah penghormatan yang pantas bagi sosok yang telah mengorbankan hidupnya demi Indonesia. Dari tanah Mandar, lahir seorang perempuan yang membuktikan bahwa keberanian tidak mengenal batas. Dialah Andi Depu, sang ibu agung. Namanya akan terus hidup dalam sejarah bangsa Indonesia. Jika Anda menyukai kisah sejarah Nusantara seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi di channel Legendary 99 Official. Mari bersama menjaga tradisi, budaya, dan kearifan lokal Nusantara agar tidak hilang di telan zaman.